Rumah yang terlalu tenang untuk seekor kucing. Di ujung jalan berbatu di desa Lembah Dingin, berdirilah sebuah rumah kecil bercat krem dengan pagar kayu tua yang miring ke satu sisi. Rumah itu milik Bu Ratna, seorang wanita berusia 50-an yang hidup tenang dengan seekor kucing gemuk bernama Tomo. Tomo dikenal di lingkungan itu sebagai kucing paling malas di desa. Ia lebih sering tidur di kursi rotan teras daripada berburu tikus atau mengejar burung. Hidup Bu Ratna sederhana. Suaminya telah lama meninggal, dan anak sematawayangnya, Arga, bekerja di kota dan jarang pulang. Setiap pagi, Bu Ratna menyapu halaman, memberi makan Tomo, lalu duduk di kursi bambu sambil menyeruput teh melati. Namun, ketenangan rumah itu berubah sejak 1 minggu lalu, ketika tetangga sebelah, Pak Suryo, ditemukan tewas di kebunnya sendiri dengan luka di kepala. Polisi desa menyebutnya kecelakaan, terpleset dan kepalanya terbentur batu. Semua orang menerima itu begitu saja. Semua, kecuali seekor kucing malas. Tomo tidak mengerti tentang kematian, tapi ia tahu ada sesuatu yang berubah. Sejak malam sebelum kejadian, ia sering menatap pagar antara rumah Bu Ratna dan rumah Pak Suryo. Ada bau aneh di udara, bukan bau bangkai atau daging mentah, tapi sesuatu yang tajam, seperti karat dan minyak. Malam itu, ia terbangun dari tidurnya di dapur, mendengar suara langkah terburu-buru di luar. Lalu suara ember terguling, diikuti bunyi pelan, seperti sesuatu dijatuhkan dengan hati-hati. Keesokan harinya, Pak Suryo ditemukan tewas, dan Bu Ratna ikut sibuk membantu tetangga. Tapi sejak itu, Tomo sering berdiam di dekat pagar. Matanya mengikuti sesuatu yang manusia tak lihat, seekor burung kecil yang mematuk-matuk sisa daging di tanah, lalu berlari ketakutan saat mencium sesuatu yang lain, bau logam dan bensin. Beberapa hari kemudian, datanglah Raka, keponakan Bu Ratna, seorang jurnalis muda dari kota. Ia datang karena ingin menenangkan diri setelah berhenti dari pekerjaannya. Di sini damai sekali, Tante, katanya. Bu Ratna tersenyum, tak tahu bahwa kedamaian itu sebentar lagi akan tergores oleh rasa ingin tahu keponakannya sendiri. Raka memperhatikan hal-hal kecil yang tak diperhatikan orang lain. Ia heran mengapa polisi tidak menutup lokasi kematian Pak Suryo lebih lama. Ia juga menemukan hal aneh. Di kebun itu, dekat tempat mayat ditemukan, ada bekas kaki kucing yang terbenam di tanah basah, bercampur dengan jejak sepatu besar. Tapi jejak itu berhenti mendadak, seolah seseorang sengaja menghapus sisa tanah di sekitarnya. Suatu sore, Raka duduk di teras sambil mencatat di buku kecilnya. Tomo naik ke pangkuannya, membawa sesuatu di mulut. Sepotong kecil karet gelang hitam, agak kaku, seolah pernah terbakar. Raka mengelus kepala Tomo sambil memperhatikan benda itu. Ia meletakkannya di meja dan memotretnya. "Kamu nemu di mana, Tom?" tanyanya pelan. Tomo menguap dan berbaring. Tapi matanya mengarah ke pagar, ke rumah kosong Pak Suryo. Raka mulai merasa aneh. Malam itu ia menatap lewat jendela, melihat Tomo melangkah perlahan ke halaman belakang. Ia mengikuti dalam diam. Kucing itu berhenti di dekat tumpukan kayu, mencium sesuatu. Raka menyalakan senter, dan di sanalah ia melihat, setengah terpendam di tanah, potongan sarung tangan kulit berwarna coklat, seperti milik tukang kebun. Ada bercak merah tua di ujungnya. Raka memotret lagi, tapi sesuatu membuatnya berhenti. Di batang pohon mangga dekat situ, ada bekas goresan baru. Garis panjang seolah seseorang menyeret benda berat dan keras menempel di sana. Lalu Tomo mengeong pelan dan berjalan ke arah pagar, menatap Raka seolah berkata, "Ikuti aku." Raka mengikuti kucing itu menuju bagian belakang rumah Pak Suryo yang kini kosong. Ia menemukan satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri, sehelai kain lap berminyak, dan di ujungnya, serpihan kecil cat merah, warna pagar rumah Bu Ratna. Keesokan harinya, Raka duduk lama di dapur sambil menatap tumpukan kayu tempat ia menemukan sarung tangan. Ia tak berani bercerita pada Bu Ratna. Tapi malam itu, ketika ia hendak tidur, Tomo melompat ke ranjang dan berbaring di atas kertas catatannya, seolah tak ingin ia berhenti menulis. "Baiklah, Tom," gumam Raka. "Kalau begitu, kita cari tahu bersama." Dan disitulah awal semuanya. Bukan detektif yang menemukan petunjuk pertama, bukan polisi, bukan jurnalis, tapi seekor kucing pemalas, yang hanya mengikuti naluri dan bau yang tertinggal di udara, bau kematian yang belum sempat pergi, jejak di balik jemuran dan hujan yang datang terlalu cepat.
Hari-hari di desa lembah dingin selalu berjalan lambat. Udara pagi membawa aroma tanah basah, dan kabut tipis melingkupi halaman rumah Bu Ratna. Tomo seperti biasa berbaring di teras, tapi kali ini ekornya bergerak pelan, seolah ada sesuatu yang mengusik ketenangannya. Raka memperhatikannya sambil menulis catatan kecil tentang hal-hal yang menurutnya ganjil di sekitar rumah. Sudah 3 hari berlalu sejak ia menemukan sarung tangan kulit berlumur bercak merah di belakang kebun Pak Suryo. Ia belum berani memberitahu siapapun, bahkan Bu Ratna. Namun setiap kali ia menatap kucing itu, ia merasa seperti sedang diawasi oleh saksi bisu yang tahu lebih banyak daripada dirinya sendiri. Pagi itu, Bu Ratna sedang menjemur pakaian di tali jemuran di belakang rumah. Raka memperhatikan, dan sesuatu menarik perhatiannya. Ada satu pakaian yang tampak tidak seharusnya di sana, sepotong celana kerja pria dengan noda kehitaman di bagian lutut. Ia tahu Bu Ratna tidak tinggal bersama siapapun selain dirinya. Raka menatap lebih lama. "Tante, ini celana siapa?" tanyanya hati-hati. "Oh, itu? Celana Arga. Waktu terakhir dia pulang, sempat membantu betulin pagar." "Kenapa memangnya?" Raka mengangguk, tapi pikirannya berhenti pada kata pagar. Pagar itu, yang serpihan cat merahnya ia temukan di TKP Pak Suryo. Ia menatap pagar itu sore harinya. Catnya memang terkelupas di beberapa bagian, terutama di sisi bawah yang menghadap kebun Pak Suryo. Tomo mendekat, berjalan perlahan dan berhenti di depan bagian yang tergores, lalu mencium tanah di bawahnya. Raka ikut jongkok, memperhatikan. Ada serpihan kecil, seperti bekas karet terbakar, sama seperti potongan yang dulu dibawa Tomo dari kebun. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, menandakan hujan akan turun. Daun-daun bergoyang, dan Tomo lari ke arah belakang rumah. Raka mengikutinya. Hujan pertama turun sebelum mereka sempat kembali ke dalam. Dalam derasnya air, Raka melihat sesuatu di bawah tali jemuran, sepotong kain lap minyak yang sama seperti yang ia temukan di TKP, tapi kali ini berbau lebih tajam, seperti solar. Ia memungutnya sebelum hujan semakin lebat. Saat dilihat dari dekat, kain itu tidak biasa. Ada bekas sidik jari samar, dan serpihan cat pagar yang sama tertempel di salah satu sudutnya. Raka merasa ada pola di sini, sesuatu yang menghubungkan rumah Bu Ratna, Arga, dan Pak Suryo. Tapi ia belum tahu bagaimana semuanya bersambung. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Atap rumah menetes, lampu di dapur berkedip pelan. Bu Ratna sedang menjahit di ruang depan, sementara Tomo tidur di bawah meja. Raka duduk di dapur, membuka catatannya. Ia menuliskan, kain lap pagar cat merah celana Arga malam sebelum kematian bau bensin. Ia menatap jendela yang berkabut. Dari luar, samar-samar terlihat cahaya lampu rumah Pak Suryo, padahal rumah itu sudah seharusnya gelap. Ia berdiri perlahan dan melangkah keluar. Tomo membuka mata dan ikut berjalan di belakangnya. Mereka menyusuri halaman basah, suara hujan menutupi langkah kaki mereka. Lampu itu ternyata bukan dari rumah, melainkan dari senter kecil yang tertinggal menyala di bawah pohon mangga. Raka mengambilnya. Di dekat situ, ia melihat bekas roda gerobak kecil dan jejak kaki manusia yang masih baru, belum terhapus hujan. Ia menyorotkan senter ke bawah. Di tanah becek itu ada jejak kecil berbentuk lingkaran di sebelah tapak sepatu, seperti sesuatu yang jatuh dan tertanam separuh. Ia menggali sedikit dengan ranting. Saat tanah terangkat, sesuatu berkilau di bawah cahaya senter, ujung obeng berkarat. Raka menarik napas dalam. Benda itu berat di tangan, dan ujungnya sedikit bengkok. Ia menatap Tomo. Kucing itu duduk diam di bawah pohon, menatap lurus ke arahnya. Keesokan paginya, Raka membersihkan obeng itu dengan kain lap yang ia temukan semalam. Di gagangnya ada goresan huruf kecil, mungkin inisial. Ia perbesar dengan kaca pembesar, tertulis AR. Sama seperti inisial di gantungan kunci Arga yang dulu pernah ia lihat saat berkunjung ke kota. Hari itu, Bu Ratna tampak murung. Ia bicara sedikit, hanya menyeduh teh dan memandangi jemuran yang masih basah karena hujan semalam. Raka memperhatikannya diam-diam. Ia tahu, sesuatu sedang disembunyikan. Sore menjelang, Mira datang mengantarkan pesanan bunga melati segar. Sambil menata vas di meja, ia bercerita tanpa sadar. Pak Suryo itu aneh sebelum meninggal. Mas, malam terakhir, aku dengar dia marah-marah di depan pagar rumah Bu Ratna.
Katanya soal uang pinjaman atau apa gitu. Raka terdiam. Tomo, yang sedang tidur di kursi rotan, tiba-tiba membuka mata dan menatap tajam ke arah Mira, lalu berbalik ke arah dapur. Gerakannya kecil, tapi cukup membuat Raka mengikuti arah pandangnya. Ia sadar, ada sesuatu di dapur yang belum pernah ia periksa. Malam itu, setelah semua tidur, Raka kembali ke dapur. Ia membuka lemari bawah wastafel, tempat Bu Ratna menyimpan peralatan rumah. Di sana, di antara botol sabun dan kain lap, ada sebuah kaleng kecil berisi oli bekas, dan di dalamnya terendam sebuah kunci pas berkarat dengan serpihan cat merah di ujungnya. Raka menatap lama. Lalu terdengar suara lembut dari luar. Tomo mengeong, pelan dan panjang, di bawah tali jemuran. Ia berdiri di sana, menatap langit yang mulai kembali mendung. Dan untuk pertama kalinya, Raka merasa kucing itu benar-benar memahaminya. Hujan berikutnya mulai turun, cepat sekali. Seolah langit tahu bahwa rahasia baru saja terbuka. Hujan di malam yang menghapus jejak. Hujan di desa lembah dingin tak pernah hanya sekadar air yang jatuh. Ia membawa bunyi, bayangan, dan kadang, rasa bersalah yang mengendap di tanah. Malam itu, Raka duduk di dekat jendela dapur, memandangi tirai yang bergoyang pelan karena angin. Di tangannya, obeng berinisial AR masih terbungkus kain lap yang sama ia temukan di bawah jemuran. Bu Ratna sudah tidur sejak sore. Katanya pusing karena cuaca yang lembab. Tapi Raka tahu, wajah lelah itu menyembunyikan sesuatu. Sejak pagi, ia jarang bicara. Jemuran yang biasanya tertata rapi kini dibiarkan menggantung kusut di bawah atap. Dan Tomo, yang biasanya tidur pulas di kursi rotan, malam itu terus mondar-mandir di dapur, menatap pintu belakang seolah ada yang menunggu di luar. Sekitar tengah malam, suara hujan bertambah deras. Petir menyambar, dan lampu sempat padam sesaat. Raka menyalakan senter dan melihat Tomo berdiri di ambang pintu belakang. Ekor kucing itu menegang, matanya menatap lurus ke arah kebun di belakang rumah Pak Suryo yang gelap. "Tom, ada apa?" bisik Raka. Tapi kucing itu sudah melompat keluar, menembus hujan. Raka mengikuti langkahnya. Air menggenang di tanah, licin dan dingin. Cahaya senter menembus tirai air, memperlihatkan jalan kecil yang menuju sungai di belakang desa. Tomo berlari ke arah sana, berhenti sesaat di dekat pagar kebun, lalu mengeong pelan. Di bawah sinar redup, Raka melihat sesuatu yang setengah tertimbun lumpur, kantong plastik kecil berwarna hitam. Ia menariknya keluar. Di dalamnya, ada potongan kertas lusuh dan sesuatu yang terasa berat. Kunci rumah tua dengan gantungan logam bertuliskan, Suryo. Kertas itu ternyata sobekan dari sebuah surat. Tinta sudah luntur terkena air, tapi masih terbaca sebagian. "Kalau uang itu tidak segera dikembalikan, aku akan bicara. Aku punya bukti tentang suamimu dulu." Raka terpaku. Hujan seolah berhenti sesaat di telinganya. "Suamimu dulu." Kata itu bergema keras. Ia menatap rumah Bu Ratna yang samar terlihat di kejauhan. Apakah mungkin, kematian Pak Suryo bukan hanya karena dendam baru, tapi warisan dari rahasia lama yang belum sempat terungkap? Tomo melangkah lagi, menuju tepi sungai. Arus air kini deras, membawa dedaunan dan serpihan kayu. Kucing itu berhenti di sana, mencakar tanah basah, lalu mengendus sesuatu. Raka ikut jongkok. Ada tali tambang kecil yang ujungnya tertanam di tanah, mengarah ke sungai. Ia menariknya perlahan. Dari air yang keruh, muncul kaleng besi kecil yang separuh berkarat. Saat dibuka, isinya mengejutkan. Foto lama. Foto Bu Ratna dan Pak Suryo berdiri di depan kios kecil, tersenyum. Di belakang mereka, terlihat seseorang lain. Lelaki muda yang tak lain adalah suami Bu Ratna, almarhum. Raka menggenggam foto itu erat. Wajah ketiganya tampak terlalu akrab untuk sekadar tetangga. Tomo mengeong pelan, lalu duduk diam di bawah hujan. Matanya menatap sungai yang kini semakin naik. Raka tahu ia harus menyembunyikan foto itu dulu. Ia memasukkannya ke saku jaket dan bergegas kembali. Tapi begitu sampai di halaman, ia melihat seseorang berdiri di teras rumah Bu Ratna, bayangan samar di balik cahaya lampu minyak. "Mas Raka." Suara lembut tapi dingin. Itu Mira, si penjual bunga. Ia basah kuyup, memegang payung sobek. "Ada apa malam-malam begini?" tanya Raka terkejut. Mira menunduk. Aku cuma mau kasih tahu. Tadi sore aku lihat Bu Ratna di rumah Pak Hadi.
Katanya mau menyerahkan sesuatu. Kota kecil, seperti tempat kunci. Raka diam. Kapan? Baru tadi sore. Tapi waktu aku lewat lagi, rumah Pak Hadi gelap. Mira pergi tergesa-gesa setelah itu. Raka masuk ke rumah dengan dada berdebar. Di dapur, Bu Ratna sudah bangun, berdiri di depan kompor sambil menyalakan air panas. Wajahnya tampak pucat. Kau dari mana, Nak? Tanyanya lembut. Keluar sebentar. Tante. Tomo kabur. Jawab Raka cepat. Oh, kucing itu. Selalu penasaran dengan tempat yang tak seharusnya. Nada suaranya membuat Raka menatap lebih lama. Tapi sebelum ia sempat bicara, Tomo masuk ke dapur, basah kuyup, dan langsung melompat ke kursi rotan. Ia berbaring, tapi matanya tetap terbuka, menatap Raka tanpa berkedip. Keesokan paginya, hujan berhenti. Tapi sungai meluap. Warga desa ramai di tepi jembatan kecil. Ada barang-barang yang hanyut, termasuk sebuah obeng berkarat yang mirip dengan yang dimiliki Raka, namun kini hilang dari mejanya. Pak Hadi menemukan obeng itu dan berkata lantang, ini barang yang hilang dari TKP dulu. Sepertinya ada yang mencoba membuangnya ke sungai. Raka menatap Bu Ratna yang berdiri di antara kerumunan. Wanita itu diam. Wajahnya tak menunjukkan emosi apapun. Hanya tangannya menggenggam sapu tangan, terlalu erat. Tomo duduk di samping Raka, menatap arus air yang deras, lalu menguap pelan, seolah tahu, sebagian bukti kini telah lenyap terbawa hujan. Tapi kebenaran belum sepenuhnya tenggelam. Masih ada yang tersisa, tersembunyi di balik rumah, di antara aroma minyak dan kain lap, menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Dan malam itu, saat semuanya kembali sunyi, Raka menemukan satu hal kecil di bawah ranjang Tomo. Sehelai potongan foto lain, basah dan robek di tepinya. Kali ini hanya wajah Pak Suryo yang tampak, dan di belakangnya, ada bayangan seseorang yang memegang obeng di tangan kanan. Raka menatapnya lama. Ia tidak tahu apakah itu ilusi cahaya, atau kenyataan yang selama ini bersembunyi di balik tatapan lembut seseorang yang setiap pagi menyiapkan teh melati untuknya. Rahasia yang disimpan di balik dapur. Desa Lembah Dingin kembali tenang setelah hujan panjang berhenti. Tapi bagi Raka, ketenangan itu hanya kedok. Ia tahu, di balik aroma teh melati dan bunyi mesin jahit Bu Ratna, ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang selama ini dijaga rapat di sudut dapur tempat Tomo biasa berbaring. Sudah 3 hari sejak obeng yang ia simpan ditemukan warga di sungai. Ia tidak pernah membuangnya. Artinya, ada seseorang yang masuk ke rumahnya diam-diam. Namun siapa? Rumah kecil itu hanya dihuni oleh dirinya, Bu Ratna, dan kucing pemalas itu. Pagi itu, Raka melihat sesuatu yang membuat hatinya mencelos. Di meja dapur, tergeletak potongan foto yang ia temukan di bawah ranjang Tomo. Tapi kini foto itu sudah bersih dan rapi, bahkan tersimpan dalam bingkai kecil. Seseorang telah mengambilnya, membersihkannya, lalu memajangnya begitu saja di tempat terbuka. Dari mana tante dapat foto ini? Tanya Raka perlahan. Bu Ratna tidak menatapnya. Itu foto lama. Dulu kami bertiga buka kios kecil sebelum suamiku meninggal. Pak Suryo sudah seperti keluarga sendiri. Tapi mengapa disimpan lagi sekarang? Ia berhenti menjahit, menarik napas dalam. Mungkin aku ingin mengingat masa yang belum berantakan. Raka menatap tangannya yang gemetar halus di atas kain. Ia tahu wanita itu berusaha tenang, tapi suara jahitannya tak lagi seirama. Ada nada gugup di sana. Sore menjelang, Tomo kembali ke kebiasaannya, tidur di bawah meja dapur. Tapi kali ini, Raka memperhatikan arah tidurnya. Kepalanya selalu menghadap ke dinding dekat tungku kayu. Seolah ada sesuatu di balik sana. Malamnya, ketika rumah sudah sepi, Raka menyingkirkan perabot di dekat dinding itu. Di bawah tumpukan karung bekas dan kayu bakar, ia menemukan papan kayu yang berbeda warna, lebih gelap dan sedikit longgar. Ia congkel perlahan, dan di baliknya, ada sebuah celah ruang kecil selebar lengan. Di dalamnya tersimpan kotak logam tua, berdebu, dengan bekas sidik jari baru di permukaannya. Saat dibuka, di dalamnya ada segelintir uang lusuh, surat perjanjian pinjaman atas nama suami Bu Ratna dan Pak Suryo, serta foto Arga, anak Bu Ratna, yang berdiri di depan bengkel tua milik Suryo. Raka membaca isi surat itu. Tertulis, apabila utang tidak dilunasi dalam waktu 3 bulan, seluruh tanah dan rumah menjadi milik Suryo. Dan di bawahnya,
Ada tanda tangan suami Bu Ratna. Tanggalnya, 2 minggu sebelum suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Raka menggenggam surat itu. Jantungnya berdegup. Ia mulai mengerti arah semuanya. Bukan hanya dendam masa lalu yang hidup kembali, tapi utang lama yang dibayar dengan kematian baru. Tomo mengeong pelan, mengusap kepala di kaki Raka. Seolah berkata, sudah cukup untuk malam ini. Keesokan harinya, suasana rumah berbeda. Bu Ratna terlihat lebih diam, menatap lama foto suaminya di dinding. Raka mencoba bertanya, tapi tak ada jawaban. Hanya suara pelan dari bibirnya. Terkadang, nak, kebenaran tidak menolong siapapun. Ia hanya membuka luka lama yang belum sempat sembuh. Sore hari, Raka pergi ke rumah Pak Hadi untuk menanyakan kotak kecil yang katanya dibawa Bu Ratna. Tapi Pak Hadi tampak bingung. Kotak apa? Saya tidak bertemu Bu Ratna kemarin. Saya di sawah seharian. Kata-kata itu membuat Raka terdiam. Jika Bu Ratna tak pernah ke rumah Pak Hadi, lalu kemana ia pergi sore itu? Malam turun. Lampu di dapur padam lebih cepat. Raka duduk di ruang tamu, menatap Tomo yang berbaring di karpet. Hujan rintik-rintik mulai turun lagi. Ia mendengar langkah kaki dari dapur. Perlahan ia berjalan ke sana. Bu Ratna berdiri di depan kompor yang belum dinyalakan. Di tangannya, kotak logam itu. Ia menatap Raka tanpa kaget, seperti sudah tahu ia akan muncul. Aku hanya ingin mengembalikannya, katanya pelan. Kotak itu bukan milik tante, kan? Dulu, iya. Sekarang tidak lagi. Aku hanya menyimpannya sampai waktu yang tepat. Raka tak menjawab. Hanya tatapannya yang bertanya lebih banyak dari kata-kata. Bu Ratna menatap keluar jendela, ke arah hujan yang jatuh di jemuran. Pak Suryo datang malam itu. Dia mabuk. Dia menuduh aku menyembunyikan surat ini. Ia menunjuk surat di dalam kotak. Dia mengancam akan membongkar semuanya di depan Arga. Aku panik. Kami bertengkar di kebun. Aku dorong dia. Hanya itu. Tapi dia jatuh, membentur batu. Hening panjang mengisi ruangan. Hanya suara hujan dan napas berat Raka yang terdengar. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Nak, aku hanya ingin dia berhenti mengungkit masa lalu. Raka menatapnya. Tak tahu harus marah atau iba. Ia akhirnya berkata, kalau begitu kenapa menyembunyikan semua ini? Karena aku ingin Arga tetap mengingat ayahnya dengan baik. Bukan sebagai lelaki yang menipu sahabatnya sendiri. Di lantai, Tomo bergerak pelan, mendekati kotak logam dan menjilat ujungnya, seolah ingin menutup cerita itu di sana. Tapi Raka tahu, rahasia tidak bisa disembunyikan selamanya. Malam itu, ia menulis catatan terakhir di bukunya. Terkadang, pelaku bukan orang jahat. Ia hanya orang yang terlalu lama memikul beban kebenaran. Dan ketika ia selesai menulis, Tomo sudah tertidur di pangkuannya. Di luar, hujan berhenti. Tapi di dapur, bau minyak dan teh melati bercampur jadi satu, aroma masa lalu yang belum benar-benar pergi. Kucing pemalas dan kebenaran yang akhirnya pulang. 3 hari setelah pengakuan malam itu, udara di desa lembah dingin terasa seperti menahan napas. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Burung masih berkicau di pagi hari. Para tetangga masih menjemur pakaian di halaman. Tapi bagi Raka, setiap detik terasa lebih berat. Ia menyimpan kotak logam itu di ruang tamu, di bawah meja tempat Tomo biasa berbaring. Kucing itu kini lebih sering tidur di sana, seolah menjaga sesuatu yang tak boleh diusik. Bu Ratna menjalani hari-harinya seperti biasa. Menjahit, menyiapkan teh melati, menatap hujan sore. Tapi matanya kini tak lagi sehangat dulu. Ada bayangan letih yang tak bisa disembunyikan, bayangan seseorang yang sudah berdamai dengan kesalahan, tapi belum siap dihakimi dunia. Siang itu, kabar datang. Arga, anak sematawayangnya, akan pulang dari kota. Raka tahu, waktu kebenaran sudah di depan mata. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi kata-kata Bu Ratna malam itu terus terngiang. Kalau kebenaran itu bisa menyelamatkan seseorang, ungkapkanlah. Tapi kalau hanya akan menghancurkan, biarkan waktu yang menguburnya. Sore itu, angin dingin datang bersama suara motor yang berhenti di depan rumah. Arga turun dengan wajah kelelahan dan tas besar di bahunya. Senyumnya pecah saat melihat ibunya menunggu di teras. Mereka berpelukan lama. Tomo,
seperti biasa, hanya mendekat perlahan dan menggeliat di kaki mereka. Tapi kali ini, kucing itu tidak tertidur. Matanya menatap ke arah dapur, ke tempat rahasia itu disembunyikan. Raka memperhatikan semua dari jendela. Dalam hatinya, ada pergulatan yang tak bisa ditenangkan, antara keadilan dan kasih sayang, antara tanggung jawab dan rasa manusiawi. Ia tahu, surat dan pengakuan itu bisa menutup kasus kematian Pak Suryo yang tak pernah tuntas. Tapi ia juga tahu, satu tindakan bisa menghancurkan hidup dua orang yang sudah kehilangan terlalu banyak. Malam tiba. Mereka makan bersama di dapur. Obrolan ringan tentang kota, pekerjaan, dan harga beras. Tapi di tengah tawa kecil, Raka melihat Arga memandang sebuah benda di sudut ruangan. Foto lama ayahnya bersama Pak Suryo dan Bu Ratna. Ini foto waktu bengkel masih buka ya, Bu? Tanya Arga sambil tersenyum. Bu Ratna terdiam. Tangannya menggenggam sendok terlalu erat. Iya, Nak. Waktu semuanya masih baik-baik saja. Setelah makan, Raka duduk di teras sendirian. Hujan turun pelan, memantulkan cahaya lampu rumah di genangan. Ia menatap Tomo yang duduk di pangkuannya. Menguap kecil. Kau tahu, Mo, bisiknya. Kadang aku iri padamu. Kau tak pernah perlu memilih siapa yang salah atau benar. Kau hanya tahu siapa yang sedih. Tomo menatapnya, lalu mengeong pelan. Entah kenapa, suara itu terdengar seperti jawaban yang paling jujur malam itu. Pagi berikutnya, Raka berangkat ke kantor polisi kecamatan. Kotak logam itu ia bawa di dalam tas. Ia berjalan pelan, langkahnya berat. Ia tahu keputusan itu akan mengubah banyak hal. Tapi ketika sampai di jembatan kecil dekat sungai, ia berhenti. Air di bawah mengalir tenang, memantulkan sinar matahari pertama setelah hujan panjang. Ia membuka tas, mengeluarkan kotak itu, dan menatapnya lama. Lalu, entah karena keyakinan atau kelemahan, ia perlahan menurunkannya ke air, membiarkan arus membawanya pergi. Ia berbisik, kadang, yang terpenting bukan siapa yang bersalah, tapi siapa yang akhirnya berani memaafkan. Saat kembali ke rumah, ia melihat Bu Ratna sedang menjemur pakaian, wajahnya tenang. Arga membantu di sampingnya. Di bawah meja, Tomo tidur dengan damai, seperti kucing yang sudah menyelesaikan misinya tanpa pernah sadar betapa penting perannya. Hari-hari berikutnya berjalan sederhana. Raka menulis kisah itu di bukunya, bukan untuk dipublikasikan, tapi untuk diingat. Di halaman terakhir, ia menulis, seekor kucing pemalas mengajarkan bahwa kebenaran kadang tak perlu dikejar. Ia akan datang sendiri, pelan, seperti hujan yang akhirnya berhenti. Minggu berikutnya, Arga berpamitan kembali ke kota. Sebelum pergi, ia menyerahkan sebuah amplop kecil pada Raka. Ibu bilang, ini untuk Mas Raka. Katanya, simpan saja, jangan dibuka sekarang. Raka hanya tersenyum dan menerima. Malamnya, ketika membuka amplop itu, di dalamnya hanya ada secari kertas bertuliskan tulisan tangan halus. Terima kasih karena tidak menjadikanku pelaku, tapi manusia. Raka menatap tulisan itu lama. Ia meletakkannya di meja, tepat di samping cangkir teh dan Tomo yang baru bangun dari tidurnya. Kucing itu menguap, melangkah keluar rumah, menatap ke arah jalan desa yang diselimuti kabut pagi. Seolah tahu bahwa semua sudah selesai. Raka menatapnya sambil tersenyum. Pergilah, Mo. Kau sudah mengembalikan yang hilang. Tomo berjalan menjauh pelan-pelan. Langkahnya malas tapi tenang, seperti biasa. Tapi di ujung jalan, sebelum menghilang di balik kabut, kucing itu berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, sekali saja. Dan di sanalah, di antara kabut dan cahaya lembut matahari pagi, semua kisah berakhir. Bukan dengan penangkapan, bukan dengan hukuman, tapi dengan pengampunan. Kebenaran akhirnya pulang.